Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pendidikan, kesehatan, dan upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada masalah gangguan sistem muskuloskeletal dan integumen. Anggotanya ada Yuswandi Effendi, Asma Sophia, Lena Apriliana, dan saya sendiri Winnie Amalia. Di sini ada pendidikan kesehatan sistem muskuloskeletal. Pengertian muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursa, dan persendian. Nah, fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. Kebanyakan fraktur disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Tulang femur merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan acetabulum, membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Nah, di sini ada faktor resiko muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal terjadi ketika kamu terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat. Resiko terjadinya gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama itu ada paksaan. Paksaan itu menggunakan kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, ataupun membawa benda-benda berat. Yang kedua itu ada pengulangan, melakukan tindakan sama berulang kali dengan otot atau sendi yang sama. Yang ketiga itu postur, membungkuk atau memutar tubuh kamu untuk waktu yang lama. Yang empat itu ada getaran, mengoperasikan mesin dan peralatan yang bergetar. Nah, selanjutnya ada penyebab gangguan muskuloskeletal. Penyebab nyeri muskuloskeletal itu bervariasi. Penyebab pasti dari nyeri dapat tergantung dari yang pertama itu dari usia. Nah, usia lanjut itu usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua itu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang buruk sehingga membuat kamu berisiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Yang ketiga itu tingkat aktivitas. Nah, Selanjutnya, gejala gangguan muskuloskeletal. Gejala ini akan bervariasi pada setiap orang. Tanda-tanda dan gejala umumnya yang termasuk seperti nyeri dan kelelahan, gangguan tidur, peradangan dan juga pembengkakan dan kemerahan, penurunan rentang gerak dan juga hilangnya fungsi, kesemutan dan mati rasa atau kekakuan, dan juga kelemahan otot atau kekuatan cengkramannya itu menurun. Selanjutnya di sini ada pengobatan gangguan muskuloskeletal. Untuk nyeri ringan atau sesekali bisa mendapatkan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Nah, sementara untuk sakit yang lebih parah mungkin perlu penghilang rasa sakit yang lebih kuat yang akan memerlukan resep dari dokter. Untuk nyeri yang berhubungan dengan pekerjaan, maka terapi fisik dapat membantu menghindari kerusakan yang lebih lanjut dan juga mengontrol rasa sakit. Terapi manual atau mobilisasi ini dapat digunakan untuk mengobati masalah dengan keselarasan tulang belakang. Pengobatan lainnya itu mungkin termasuk seperti teknik relaksasi dan juga terapi pijat dan juga suntikan dengan obat anestesi dan juga antiinflamasi dan juga penguatan otot dan latihan peregangan. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, komplikasi atau efek gangguan muskuloskeletal ini bisa menyebabkan nyeri yang berkepanjangan. Selanjutnya di sini ada pencegahan primer. Nah, terjadi sebelum sistem bereaksi terhadap stresor, meliputi seperti promosi kesehatan dan juga mempertahankan kesehatan. Pencegahan primer ini mengutamakan pada penguatan flexible lines of defense dengan cara mencegah stres dan juga mengurangi faktor-faktor resiko. Intervensi ini dilakukan jika resiko atau masalah ini sudah diidentifikasi, tetapi sebelum reaksi itu terjadi. Strateginya itu mencakup imunisasi, pendidikan kesehatan, olahraga, dan juga perubahan gaya hidup. Nah, hambatan pada saat melakukan perubahan gaya hidup atau latihan ini yang pertama, ada bahaya isolasi sosial yang terjadi ketika teman-teman dan keluarganya itu meninggal, dan juga perilaku gaya hidup tertentu misalnya merokok dan juga kebiasaan diet yang buruk, dan juga depresi, gangguan tidur, dan kurangnya dukungan, dan juga hambatan lingkungan termasuk tempat yang aman
untuk latihan dan juga kondisi iklim yang tidak mendukung. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu mengutamakan pada penguatan internal lines of resistance, mengurangi reaksi dan meningkatkan faktor-faktor resisten, sehingga melindungi struktur dasar melalui tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan gejala. Tujuan dari pencegahan sekunder ini yaitu untuk memperoleh kestabilan sistem secara optimal dan memelihara energi. Jadi, pencegahan sekunder ini yaitu pencegahan yang dilakukan setelah penyakit itu terjadi di dalam tubuh kita. Adapun intervensi keperawatan pada pencegahan sekunder sistem muskuloskeletal, yaitu ada kontraksi otot isometris, kontraksi otot isotonik, latihan kekuatan, latihan aerobik, sikap, latihan rentang gerak, dan juga mengatur posisi. Jadi, pencegahan sekunder sistem muskuloskeletal ini otot-ototnya itu harus dilatih, tidak boleh didiamkan. Dan selanjutnya ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini difokuskan pada perbaikan kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal. Tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat resistensi terhadap stresor untuk mencegah reaksi timbul kembali atau regresi, sehingga dapat mempertahankan energi. Pencegahan tersier cenderung untuk kembali kepada pencegahan primer. Contohnya yaitu melakukan kegiatan home visit dengan tim perawat, dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan juga psikiater. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan sistem integumen. Integumen atau biasa disebut dengan kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan juga menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya, dan merupakan organ yang paling luas, di mana orang dewasa luasnya mencapai lebih dari 19.000 cm. Sistem integumen ini meliputi kulit dan derivatnya. Kulit yang sebenarnya adalah lapisan penutup yang umumnya terdiri atas dua lapisan utama yang letaknya di sebelah luar jaringan ikat kendur. Sedangkan derivat integumen meliputi struktur tertentu secara ontogeni berasal dari salah satu dari kedua lapisan utama pada kulit yang sesungguhnya, yaitu epidermis dan juga dermis. Struktur tersebut mencakup dermis. Struktur tersebut mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya. Fungsi sistem integumen. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga hematosis tubuh. Fungsi tersebut dibedakan menjadi fungsi proteksi, absorpsi, ekresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh atau termogulasi, dan pembentukan vitamin D. Nah, yang pertama adalah fungsi proteksi. Kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara sebagai yang pertama adalah keratin melindungi kulit dari mikroba. Yang kedua, lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit. Yang ketiga, sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari kekeringan. Yang keempat, pigmen melanin melindungi dari efek dari sinar ultraviolet. Yang keenam adalah selain itu ada sel-sel yang berperan sebagai sel imun yang protektif. Yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K, dan obat-obatan tertentu. Yang ketiga, fungsi ekresi. Yang pertama adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen. Yang kedua, kelenjar keringat. Walaupun stratum corneum kedap air, namun sekitar 400 mili air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap hari. Yang keempat, fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis dan subkutis. Yang kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh atau termogulasi. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara. Yang pertama adalah pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dan dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah. Yang keenam, fungsi pembentukan vitamin D. Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7 dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet.
enzim di hati dan ginjal, lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan katriol bentuk vitamin D yang aktif. Yang selanjutnya adalah komponen sistem intergumen. Yang pertama ada kulit. Kulit adalah sebagai bentuk terluar tubuh, beratnya 4,4 sampai 50 kg, menutupi area seluas 18 kaki persegi dengan bobot 75 kg. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan permukaan kulit yang paling luar dengan tebal sampai dengan 0,07 sampai 0,12 mm. Epidermis tersusun dari lapisan epitelium bergaris mengandung sel-sel pigmen yang memberi warna pada kulit dan berfungsi melindungi kulit dari kerusakan oleh sinar matahari. Yang kedua adalah dermis. Dermis tersusun atas jaringan ikat, terdiri dari dua daerah utama, yaitu daerah papilar dan daerah retrikular. Yang kedua ada derivat kulit. Rambut, kuku, dan kelenjar kulit merupakan derivat dari epidermis, meskipun berada dalam dermis. Mereka berasal dari stratum germinativum yang tumbuh ke arah bawah ke bagian yang lebih dalam kulit. Yang pertama, kelenjar kulit dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelenjar sebasea, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar minyak. Terdapat hampir di semua permukaan kulit, kecuali di daerah yang tidak berambut seperti telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar keringat merupakan kelenjar eksokrin yang ekskresinya dikeluarkan melalui pori-pori yang tersebar luas di seluruh permukaan kulit. Ada rambut. Rambut dijumpai di seluruh permukaan tubuh kecuali pada permukaan tangan, permukaan kaki, dan bibir. Rambut dibungkus oleh folikel rambut, yaitu invaginasi epidermis yang terjadi dalam periode pertumbuhan. Kuku. Kuku merupakan derivat epidermis yang berupa lempeng-lempeng zat tanduk terdapat pada permukaan dorsal, ujung jari tangan, dan ujung kaki. Macam-macam penyakit sistem intergumen. Yang pertama ada luka bakar. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahkan kimia dan petir mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Yang kedua ada akne. Akne adalah penyakit kulit yang terjadi akibat peradangan manahun folikel filosebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, nodus, dan kista. Yang ketiga ada ketombe atau dandruff. Ketombe adalah kelainan kulit kepala di mana terjadi perubahan pada sel stratum corneum epidermis dengan ditemukannya hiperproliferasi lipid interseluler dan intraseluler yang berlebihan. Yang keempat adalah infeksi jamur pada kuku atau onychomycosis. Penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur atau dermatomycosis merupakan penyakit yang sering dijumpai terutama di negara tropis. Karena udara yang lembab dan panas sepanjang tahun sangat cocok bagi berkembang biaknya penyakit jamur. Upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem intergumen. Yang pertama, pencegahan primer. Kegiatan yang dilakukan pada saat seseorang sehat dan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan memelihara kesehatan tingkat pencegahan dengan cara melakukan upaya sebelum suatu penyakit terjadi. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder tingkat pencegahan dengan cara melakukan deteksi dini penyakit pada saat penyakit tersebut belum menampakkan gejala-gejala yang khas, sehingga pengobatan dini masih mampu menghentikan perjalanan penyakit. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Usaha untuk meminimalisasi efek penyakit jangka panjang dengan intervensi yang ditujuan pada pencegahan komplikasi dan perburukan. Diarahkan pada rehabilitasi bukan pada diagnosa atau terapi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.